Di video kali ini kita akan membahas tentang video yang saat ini lagi banyak banget penggunaannya, yaitu video vertikal atau video portrait atau video yang saat ini banyak banget dipakai di TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, dan pokoknya video yang cocok buat smartphone. Jadi pembahasan kali ini kita akan lebih fokus ke pembuatan video vertikal, entah itu menggunakan kamera mirrorless kayak gini ataupun menggunakan handphone kayak gini. Untuk menghasilkan video yang lebih maksimal tentunya kita butuh alat tambahan ya, apalagi kalau misal kita mau ambil video vertikal pakai tripod kayak gini, tentunya kita butuh alat-alat tambahan yang bisa bikin kamera kita bisa diletakkan secara vertikal. Karena pada dasarnya, pada basicnya, standarnya itu video ya kamera maksudnya untuk posisinya lebar kayak gini atau landscape atau horizontal. Kalau kita syuting pakai HP kita butuh holder. Holder itu fungsinya buat naruh HP kita di tripod kayak gini, karena pada dasarnya HP kita nggak ada ulir buat naruh di tripod ya. Jadi kita perlu holder. Nah, holder itu macam-macam ya. Ada yang holder kayak gini, yang ini cuman bisa buat posisi horizontal atau lebar ya. Ini nggak cocok buat video vertikal. Ada juga yang bisa fleksibel, bisa vertikal, bisa horizontal kayak gini. Nah, ini lebih fleksibel, lebih enak. Apalagi ini juga ada port hot shoe yang bisa kita pakai untuk alat-alat tambahan kayak mikrofon eksternal, kita bisa taruh di sini juga. Atau yang kayak gini, ini juga fleksibel juga, bisa vertikal, bisa horizontal, tapi ini nggak ada port hot shoe-nya, jadi nggak bisa kita naruh aksesoris-aksesoris tambahan. Oke, kita pindah lokasi karena tadi posisinya agak panas ya, kita nyari yang agak teduh ya, biar nggak keringetan. Kalau tadi untuk HP, sekarang untuk mirrorless. Jadi misal kalau kita syuting pakai mirrorless juga sama, kita perlu alat tambahan ya, karena pada dasarnya di kamera kan cuma ada ulir di bawah sini ya, yang mana ini untuk posisi horizontal atau posisi landscape. Kalau kita mau pasang di tripod dengan posisi vertikal, kita perlu alat tambahan. Yang pertama kita bisa memakai L bracket kayak gini, L bracket. Nah, fungsi L bracket ini adalah biar kamera kita bisa kita pasangkan secara vertikal, karena nantinya di bawahnya, di bagian sampingnya jadi ada ulirnya dari L bracketnya ini. Atau kalau misal kita nggak pakai L bracket, kita juga bisa memanfaatkan yang namanya kamera rig kayak gini. Nah, kamera rig ini fungsinya lebih macam-macam ya, sebenarnya nggak cuman bisa bikin jadi vertikal posisinya, kita juga bisa menambahkan aksesoris macam-macam, karena di sini banyak banget ulir-ulir dan biasanya akan ada port-port seperti hot shoe dan lain-lain. Cuman harganya memang akan lebih mahal dari L bracket. Kalau yang harganya cukup terjangkau, pakai L bracket saja. Jenis shot itu ada banyak ya, ada long shot ya atau lebar, ada medium shot, ada close up, dan lain-lain, masih banyak banget yang lainnya. Nah, kalau kita sudah terbiasa merekam video atau membuat video dengan horizontal kayak gini ya, seperti saya biasanya pakai horizontal kayak gini, tentunya ketika kita merekam dengan posisi vertikal kayak gini, kita perlu ada penyesuaian juga. Kalau belum terbiasa ya, kita akan sedikit kesusahan juga ya. Misal kita syuting dengan posisi horizontal yang tentunya tampilannya akan lebar, ketika kita posisikan secara vertikal tampilannya akan lebih menyempit dan akan lebih banyak ruang di atas dan di bawahnya yang lebih banyak space-nya. Tentunya kita harus menyesuaikannya dan sesuai dengan kebutuhan kita, cari framing yang paling tepat. Misal ketika kita syuting lebar kayak gini ya, horizontal kayak gini, kita kan langsung dapat view lebar ya, view wide. Nah, kalau misal kita pakai vertikal kayak gini kan view-nya akan lebih menyempit. Tentunya ketika kita pengen hasil view yang lebarnya masuk ke frame kita perlu melakukan pergerakan kamera, misal kayak pan kanan ya, pan kiri dan lain-lain ya, atau slide atau crab seperti itu. Misal kita mau syuting orang yang banyak ya, tentunya kita akan lebih harus menjauh lagi. Kalau kita posisinya lebar kayak gini atau horizontal kayak gini, itu kan akan lebih enak ya memposisikan orangnya. Tapi kalau vertikal kayak gini juga tentunya kita harus lebih menjauh. Nah, masalahnya kalau kita posisinya adalah tempatnya sempit ya, misal kita di dalam ruangan, tentunya kita akan lebih banyak butuh space yang lebar untuk bisa memasukkan orang-orang yang ada ke dalam framing kita. Jujur saja saya lebih suka untuk mengambil video yang horizontal kayak gini, yang lebar ya, karena secara mata manusia kan juga posisinya di kanan kiri ya, jadi secara pandangan itu akan lebih lebar, bukan di atas dan di bawah ya. Cuman ya mau gimana lagi, karena memang sesuai dengan zamannya ya, kebutuhan sosial media yang memang lebih ke vertikal ya, kita harus mengikutinya. Tentunya rasio vertikal ini juga bisa kita manfaatkan ya, dengan kita memposisikan syuting secara vertikal akan ada space sisa atas bawah yang lebih banyak ya, dan posisi atas bawah ini bisa kita pakai untuk misal kita naruh
caption, naruh tulisan, dan lain-lain sesuai kebutuhan kita. Ya mau itu horizontal, mau itu vertikal, tentu saja kita harus tetap memahami dasar-dasar pengambilan video dan kita sesuaikan dengan frame video kita, rasionya. Kalau kita biasa pakai rasio lebar, ya dasar-dasar ini kita terapkan di rasio yang secara vertikal. Untuk yang belum terlalu paham tentang bagaimana basic-basic pengambilan gambar, dasar-dasar pengambilan gambar, angle, shot, pergerakan kamera, dan lain-lain, nanti bisa lihat di sini atau saya taruh di deskripsi video. Menyiasati platform media sosial yang memang rasionya beragam ya. Ada yang vertikal, ada yang horizontal ya. Misal vertikal YouTube, Short, TikTok, Instagram Reels, dan lain-lain. Atau kita mau pakai buat YouTube yang panjang biasa kan masih pakai rasio yang lebar atau 16:9. Kalau yang YouTube Shorts, Instagram Reels, TikTok itu kan 9:16, kebalikannya seperti itu. Kita juga bisa memanfaatkan biar satu kali take, satu kali ambil gambar itu bisa kita pakai untuk yang lebar, kita juga bisa pakai untuk yang vertikal. Gimana caranya? Dan biasanya ini juga saya pakai ketika saya bikin video di YouTube panjang kayak gini ya, karena saya platform utamanya di YouTube yang panjang. Nah, dari YouTube yang panjang ini biasanya saya bikin versi pendeknya. Tentunya untuk bisa seperti itu dan hasilnya lebih maksimal, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Intinya kita akan merubah video dari rasio lebar atau horizontal ke rasio vertikal kayak gini. Dan buat yang belum terlalu paham tentang rasio itu apa, atau lebih tepatnya aspek rasio, saya udah pernah membahasnya di sini. Caranya sebenarnya simpel banget ya, kita cukup merekam satu kali dengan rasio horizontal atau secara lebar kayak gini. Nantinya kita akan melakukan cropping di kanan dan di kiri. Nah, tentunya akan ada kekurangannya. Resolusinya akan berkurang karena akan ada cropping di bagian kanan dan di kiri. Karena ada cropping di kanan dan di kiri juga, jadinya akan ada beberapa gambar yang terpotong. Misal kita nggak mempersiapkannya dari awal, akan ada informasi yang terpotong dari video kita, misal kita mau menyampaikannya ke penonton. Nah, untuk menyiasati resolusi video yang mengecil karena cropping, tentunya kita bisa memakai resolusi yang besar ketika kita merekam video. Misal kita pakai 2K atau 4K atau 4K. Cuman nggak semua kamera atau handphone juga bisa merekam di 4K. Bahkan juga storage-nya pasti perlu yang besar, kemampuan storage-nya. Nah, itu ya akan susah juga kalau kita syuting pakai 4K juga. Nah, misal kalau handphonenya teman-teman atau kamera teman-teman cuman bisa di Full HD, itu juga nggak terlalu masalah, karena ketika kita crop bisa dijadikan vertikal dengan resolusi 720 HD. Nah, misal kalau 4K kita bisa memanfaatkannya, kita cropping di 1080 secara vertikal, itu juga masih bisa. Tapi kalaupun cuma 1080 ketika merekam video lebar dan kita crop jadi 720 HD dengan vertikal, itu juga masih bisa dipakai, masih lumayan juga. Untuk menyiasati video yang nantinya tercrop kanan dan kiri yang kita nggak pengen ada bagian-bagian penting yang terpotong, kita bisa memanfaatkan fitur yang ada di semua kamera termasuk kamera HP, yaitu grid, garis-garis grid. Garis-garis grid ini selalu ada ya, bisa kita aktifin di HP maupun di kamera seperti mirrorless, DSLR juga pasti ada. Ketika kita syuting, pastikan grid ini kita aktifin ya, dan merekam videonya. Ketika merekam video, kita posisikan objek yang nggak mau kita potong atau yang nggak mau terpotong di posisi kotakan tengah. Karena dengan asumsi kotakan yang kanan dan yang kiri itu akan kita potong. Nah, kita bikin garis-garis ini ya sebagai fungsinya untuk marker ketika kita merekam video. Video vertikal tadi tentunya akan kita upload di sosial media kayak TikTok, Instagram Reels, YouTube Short, dan lain-lain. Nah, di tampilan media sosial tadi itu nggak clean. Ada semacam bisa caption, ada bisa icon pesawat yang katanya kalau kita klik itu bisa ada jodoh kita di situ. Nah, itu bisa menutupi apa yang kita buat atau menutupi video yang kita buat, terutama ketika kita ngasih tulisan. Misal udah kita kasih subtitle, ternyata subtitle kita itu terlalu ke samping dan akhirnya tertutup sama icon dari sosial medianya. Itu kan jangan banget ya. Nah, dari situ tentunya ada area aman untuk kita mengedit videonya, terutama ketika kita menambahkan tulisan atau keterangan-keterangan. Dan di setiap platform itu juga ukurannya beda-beda ya. Instagram Reels sama TikTok juga pastinya beda, tapi nggak beda terlalu jauh ya, mirip-mirip lah ya seperti itu. Nah, untuk itu kita bisa membuat semacam template di masing-masing sosial media. Misal template untuk TikTok, template untuk Instagram Reels, dan lain-lain ya. Nah, kalau kita males bikin template-nya, kita bisa mendownloadnya. Kita cari aja save area
TikTok seperti itu nanti akan banyak dan bisa kita download. Itu bisa kita pakai untuk editing. Oke, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Ini tadi baterainya habis, jadi saya ganti kamera ya. Dan gambarnya mungkin agak sedikit berbeda. Dan cukup sekian aja untuk pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat, terutama untuk teman-teman yang lagi fokus bikin konten video secara vertikal atau konten-konten yang teman-teman buat untuk sosial media semacam TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Short. Sampai jumpa di video selanjutnya.